Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas aturan oktet, pengecualiannya dan kegagalannya dalam menjelaskan beberapa senyawa. Aturan oktet ini merupakan suatu kaidah sederhana dalam kimia yang menyatakan bahwa atom-atom itu cenderung bergabung bersama sedemikian rupa sehingga tiap atom akan memiliki 8 elektron dalam kulit valensinya. Membuat konfigurasi elektronnya menyerupai konfigurasi elektron pada gas mulia. Nah, contohnya misalkan pada senyawa NH3. N itu memiliki 7 elektron. Kalau kita buat konfigurasi 2, 5 berarti punya 5 elektron valensi. Sementara H hanya punya 1 elektron valensi. Nah, kemudian nanti N akan berikatan dengan H sedemikian rupa, sehingga N akan dikelilingi oleh 8 elektron, menyerupai gas mulia. Kalian perhatikan N5 digambar dulu ya, N pakai bulatan 5, kemudian H1. Nah, sepasang elektron ini digunakan bersama oleh N dan H. Kemudian berasal dari N1 dan H1. Karena itu yang seperti ini ikatannya nanti kovalen. Nah, kemudian perhatikan N dikelilingi oleh 8 elektron. Nah, maka dia memenuhi kaidah oktet. Kalau H hanya 2 saja, dia mengikuti kaidah duplet. Kalau H itu karena hanya 1 saja elektronnya. Nah, contoh yang lain kita bisa lihat pada senyawa CCl4. Nah, C punya 6 elektron. Kalau dikonfigurasikan ada 4 elektron valensinya. Kemudian Cl punya 7 elektron valensi. Cl punya 7 elektron valensi. Kemudian kalau digambar C berarti ada 4 elektron ya, digambarkan dengan bulatan 4 di sekitar C. Sementara Cl karena punya 7 elektron valensi, maka ada 7 itu disimbolkan dengan tanda silang. Ada 7 mengelilingi setiap Cl. Nah, kemudian perhatikan C dikelilingi oleh 8 elektron kan? Berarti memenuhi kaidah oktet. Nah, di situ Cl juga dikelilingi oleh 8 elektron. Jadi semuanya memenuhi kaidah oktet. Kemudian pasangan-pasangan elektron yang digunakan ini berasal dari C dan Cl. Ini juga, nah, kemudian digunakan bersama, berarti ikatannya juga kovalen. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain pada senyawa PBr3. P, nomor atomnya 15, elektron valensinya 5. Lalu Br, elektron valensinya 7. Nah, P kita gambarkan 5. 5 itu digambar sedemikian rupa sehingga tolakan elektronnya kecil ya. Yang 2 berpasangan, kemudian yang 3 digunakan untuk berikatan dengan Br. Jadi yang ini pasangan elektron bebas ya. Yang ini pasangan elektron ikatan. Ini digunakan bersama berarti ikatannya juga kovalen. Nah, kemudian perhatikan P dikelilingi oleh 8 elektron, berarti dia sudah memenuhi kaidah oktet. Begitu juga dengan Br dikelilingi oleh 8 elektron. Nah, seperti itu kaidah oktet. Tetapi ternyata tidak semua senyawa terbentuk mengikuti kaidah oktet. Ada beberapa senyawa yang terbentuk yang tidak mengikuti kaidah oktet, atau kita sebut dengan penyimpangan aturan oktet atau pengecualian aturan oktet. Nah, ini terjadi karena 3 hal ya. Yang pertama ada senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Berarti kurang dari 8, mungkin 6, mungkin 4. Nah, kalau yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, karena ganjil dia susah juga buat oktet. Oktet itu 8 ya, genap. Kemudian ada juga senyawa yang tidak 8, tidak dikelilingi oleh 8 elektron, tapi lebih, mungkin 10, 12. Nah, itu kita sebut dengan senyawa dengan oktet berkembang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, senyawa yang tidak mencapai akuran oktet. Ini biasanya terjadi pada senyawa kovalen biner sederhana yang unsur-unsurnya itu elektron valensinya kurang dari 4. Itu biasanya susah untuk mengikuti kaidah oktet. Misalkan Be, lalu boron, aluminium,
Nah, senyawanya contohnya BeCl2, BF3, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat bagaimana mereka membentuk ikatan. BF3, B punya 5 nomor atom, berarti elektronnya 5. Kalau dikonfigurasikan 23, elektron valensinya 3. F, elektron valensinya 7, berarti di sekitar Be kita gambarkan 3 elektron. Itu digambar dengan silang, yang silang punyanya B, yang bulatan punyanya F. Nah, masing-masing F 7. Kemudian ada pasangan-pasangan ini yang digunakan untuk berikatan. Karena dipakai bersama maka ikatannya kovalen. Nah, kemudian kita lihat B hanya dikelilingi oleh 6 elektron. Nah, berarti tidak oktet ya, karena hanya 6. Kalau oktet kan harus 8. Contoh lain, misalkan BH3 juga sama. B itu elektron valensinya 3. H itu 1 ya. Nah, setelah bersenyawa, B juga hanya dikelilingi oleh 6 elektron. Berarti tidak memenuhi kaidah oktet. Kemudian yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Misalkan saja NO2. Nah, perhatikan N itu nomor atomnya 7. Kalau dibuat konfigurasi 2, 5. Lalu O itu 8 ya, jadi 2, 6. Nah, elektron valensinya N 5. O 6. Karena O-nya 2, berarti 5 tambah 6 tambah 6, 17. Kita lihat sekarang bagaimana rumus Lewisnya. Nah, seperti ini ya. N hanya dikelilingi oleh yang tanda hubung itu 2 elektron ya, berarti 7 elektron saja yang mengelilingi N, berarti tidak memenuhi kaidah oktet. Nah, kemudian ada juga senyawa yang melebihi 8, disebut dengan oktet berkembang. Ini biasanya terjadi pada unsur-unsur pada periode ketiga ke atas, karena kulit terluarnya bisa diisi oleh 18 elektron ya. Nah, perhatikan, misalkan saja PCl5, kita lihat strukturnya. Seperti ini ya, P elektron valensinya 5, Cl elektron valensinya 7. Perhatikan P. Nah, dikelilingi oleh 10 elektron. Berarti melebihi oktet. Gitu ya. Kemudian ini masing-masing ini juga berikatan kovalen. Nah, perhatikan, selain pengecualian tadi, aturan oktet ternyata juga gagal menjelaskan rumus kimia untuk unsur transisi dan unsur post transisi. Misalnya pada atom stannum, dia punya 4 elektron valensi. Harusnya 4 itu dilepas atau dia menangkap 4. Tapi ternyata tidak. Stannum ini lebih banyak bersenyawa dengan melepas 2 elektron. Nah, aturan oktet tidak bisa menjelaskan ini. Yang lain lagi misalkan, pada unsur Bi yang memiliki 5 elektron valensi, harusnya nangkap 3 elektron. Tetapi ternyata tidak. Dia melepas 1 atau 3 elektron untuk membentuk senyawa. Nah, ini juga gagal dijelaskan oleh aturan oktet. Nah, itu tadi adalah penjelasan aturan oktet, kemudian penyimpangan-penyimpangannya, kemudian kegagalannya dalam menjelaskan senyawa-senyawa pada unsur transisi dan unsur post transisi. Saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.